Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian, kita bertemu kembali ya dengan Bapak tentunya belajar bersama ya pada hari ini masih di pembelajaran pendidikan agama Islam bab 3, yaitu kita akan belajar tentang perilaku suka memaafkan ya. Kalau saja di pekan-pekan sebelumnya ya, di pembelajaran bab 3 ini kita sudah belajar tentang perilaku jujur ya. Insya Allah kalian sudah paham ya. Mudah-mudahan dipraktekkan di rumah ya. Kemudian setelah itu kita belajar perilaku percaya diri ya. Kalian harus berani ya, tetap semangat ya. Tidak boleh malu ya, dan tidak boleh merasa minder ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan submateri di bab 3 ini, yaitu tentang suka memaafkan ya. Kalian mungkin ya pernah melakukan kesalahan baik terhadap teman kalian atau sebaliknya, atau mungkin ketika di rumah ya kalian pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja ya terhadap ayah atau bunda ya, atau dengan kakak ya. Oleh karenanya, bagaimana kita menjadi anak saleh salehah, cerdas ya, hebat ya, jujur ya, percaya diri, tapi juga suka memaafkan kesalahan orang lain ya, seperti itu ya. Baik rekan sekalian, sebelumnya mari kita sama-sama buka pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa kita berdoa ya terlebih dahulu agar dimudahkan oleh Allah ya, difahamkan oleh Allah, dan selanjutnya mudah-mudahan kita berdoa ya Allah, kita menjadi anak saleh-salehah, cerdas dan hebat. Baik, ikuti Bapak bersama-sama ya seperti biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik sekalian, silakan kalian simak ya baik-baik pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentunya praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, dengan teman, kakak, dan anggota keluarga di rumah ya, pada ayah bunda ya, seperti itu. Baik, silakan simak baik-baik anakku sekalian. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan ya, tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan beberapa hal ya terlebih dahulu sebelum kita berlanjut kepada pembelajaran yang berikutnya. Ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan, dan itu silakan ya kamu renungkan baik-baik ya, fahami dan cermati ya, karena itu ada pada diri kita ya. 3 hal tersebut adalah yang pertama, kita harus memahami diri kita masing-masing, bahwa ternyata setiap kita atau kalian mungkin pernah melakukan kesalahan ya, baik yang pernah dilakukan di masa yang lalu, atau yang pada hari ini, atau mungkin di keesokan hari ya, seperti itu. Oleh karenanya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Mereka yang melakukan kesalahan kepada orang lain ya, sekecil apapun ya, yang membuat orang lain itu tidak nyaman ya, maka kalian harus meminta maaf ya. Dan orang yang tadi kamu perlakukan tidak baik, maka dia harus memaafkan ya. Karena
mereka yang meminta maaf ya dan yang memberi maaf itu akan mendapatkan kebaikan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anakku sekalian, ya, ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang suka memaafkan. Ya, siapapun dia, ya, ketika ada yang berbuat atau yang berperilaku tidak baik kepada kamu, ya, dan dia meminta maaf kepada kamu, ya, khilaf ya atas kesalahannya, maka ketika kamu memaafkan orang itu, Allah akan menyayangi kalian. Ya, berikut ini 3 hal yang harus kalian pahami ya sebelum kita berlanjut ke materi pembelajaran berikutnya. Baik, rekan sekalian, silahkan simak dan perhatikan baik-baik ya. Ikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Baik, rekan sekalian, selanjutnya adalah kita di sini sebelum berlanjut ke slide berikutnya, ada beberapa gambar yang Bapak sajikan ya, dan kalian harus perhatikan ya, pahami ya. Di sini ada tulisan jadikan diri ini sebagai seorang pemaaf ya. Silakan kalian boleh ya berdoa untuk diri kalian ya setiap kali selesai melaksanakan sholat 5 waktu ya. Memohon kepada Allah ya supaya atau agar kalian menjadi seorang yang pemaaf. Jadi apabila ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik ya, kemudian orang itu minta maaf, maka mudah-mudahan kalian menjadi pribadi anak muslim yang pemaaf, yang selalu memaafkan kesalahan orang lain ya. Nah, karena kalian ingin menjadi orang pemaaf, maka perhatikan ya, ketika kalian ingin memaafkan seseorang, tidak perlu malu ya. Kalian tidak perlu malu ketika berbuat kesalahan, kemudian ingin meminta maaf kepada orang yang kalian perlakukan tidak baik. Ya, tapi juga kemudian ya, kamu ya, jangan gengsi ya sebagai orang yang diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Silakan ketika orang itu minta maaf, maka kewajiban kamu adalah memaafkannya. Ya, seperti halnya 2 gambar berikut ini ya. Nih, nah di sini ada 2 orang ya sahabat ya, tapi kemudian pernah terjadi kesalahan sehingga keduanya saling memaafkan, artinya berbaikan kembali ya. Nah seperti juga di sini ada gambar ya 2 orang sahabat ya, ini 2 anak muslim yang selalu menjalin erat hubungan persahabatan ya, dan mereka insya Allah tidak akan pernah melakukan kesalahan ya yang merugikan orang lain, apalagi dengan teman sendiri. Oke, silakan ikuti terus ya pembelajaran hari ini. Baik rekan sekalian, kita lanjutkan ya. Berikut ini praktik suka memaafkan, caranya bagaimana? Silakan perhatikan, di sini juga Bapak akan sajikan dan tampilkan beberapa gambar ya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pemahaman lebih ya kepada kalian tentang perilaku suka memaafkan ya. Yang pertama di sini gambarnya adalah ya, terlihat 2 orang teman ya yang sepulang dari sekolah ya, dia berdua ya, berdampingan ya. Mungkin kondisinya ketika itu hujan ya, maka salah satu di antara keduanya ini ya memegang ya pelepah daun pisang ya untuk memayung keduanya dari hujan. Nah, terjadilah percakapan di antara keduanya ya. Yang satu berkata bahwa ternyata tadi dia belajar di sekolah itu, di kelas, yaitu materi bahasa Arab, katanya seru. Ya, kemudian yang satunya lagi dia berkata, iya, tadi aku hafal bab 2. Mudah ya. Ya, berarti teman yang satu ini mungkin tadi diminta oleh gurunya untuk menghafal kosakata bab 2 dan dia mampu dan bisa. Itulah persahabatan dan pertemanan yang harus kalian jalin erat ya. Kemudian pertemanan itu pasti ya
dimungkinkan di kemudian hari ada kesalahan yang kalian lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Nah, kemudian kesalahan itu bagaimana kita memperbaikinya? Apakah pertemanan yang sudah terjalin erat itu kemudian karena kesalahan yang tidak disengaja kita kemudian menjadi musuh atau bagaimana? Caranya adalah ketika terjadi kesalahan, maka perhatikan ya, seperti gambar yang ada di sebelah kanannya ini ya. Di sini ya ada dua orang anak ya yang saling berjabat tangan, yaitu itu karena dimungkinkan sebelumnya pernah terjadi kesalahan. Maka salah satu di antara temannya berkata, "Maafin aku ya Reto, tadi tidak sengaja." Berarti dia meminta maaf kepada temannya. Ya, temannya ini bernama siapa? Bernama Reto ya. Nah, kemudian Reto ini kemudian berucap lagi kepada temannya, "Iya, aku maafin kamu Gibran, harusnya aku tidak di jalan." Nah, dari kisah tersebut ya, terjadi kesalahan buat suatu ketika ya, temannya ini sedang berjalan ya, tapi kemudian teman yang satu ini lagi tiba-tiba menabraknya tanpa sengaja dan terjatuhlah temannya tadi ya. Nah, karena dia adalah teman satu kelas, maka dia yang melakukan kesalahan tadi, dia datang untuk meminta maaf. Dan teman yang tadi terjatuh, ya, akibat dari perbuatan teman yang satunya lagi, maka teman yang tadi dia memaafkan temannya yang mendorongnya. Ya, itulah praktik cara bagaimana ketika kita ya melakukan kesalahan kepada orang lain. Baik rekan sekalian, yang berikutnya adalah silakan kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini Bapak akan menampilkan atau menyajikan 5 hal ya. Silakan kalian pahami ya. Yang pertama adalah oleh karenanya kalian diminta untuk menjadi seorang yang pemaaf, maka ingat, tetap kalian hendaknya selalu berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berbuat salah yang disengaja. Ya, jadi kalian ya jangan melakukan suatu kesalahan yang disengaja. Kemudian yang ketiga apa? Selalu jalin erat hubungan persahabatan dengan teman kalian. Artinya kamu jaga ya tali persahabatan kalian dengan teman kalian, jangan sampai putus ya. Apalagi sampai menimbulkan permusuhan ya. Sangat-sangat tidak boleh. Yang selanjutnya apa? Ya tadi itu. Karena kalian menjalin erat perhubungan persahabatan ya dengan teman kalian, maka mudah-mudahan itu akan menghindarkan kalian dari permusuhan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya oleh karenanya kalian adalah anak yang selalu berbuat baik ya, selalu menjaga untuk tidak berbuat salah, apalagi disengaja ya, selalu menjalin erat hubungan persahabatan dengan teman kalian dan tidak mau bermusuhan dengan teman kalian, maka di situ Allah kelak akan sayang terhadap orang-orang yang memaafkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kalian masih semangat ya menyimak ya, menonton video pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Ya tentu ya pada akhirnya adalah kalian diminta untuk mempraktikannya, yaitu berperilaku suka memaafkan. Oleh karenanya kita ingin memahami apa itu sikap memaafkan ya. Mungkin kalian ada yang belum paham ya. Apa sih sikap memaafkan itu? Ya, silakan perhatikan. Sikap memaafkan adalah atau memaafkan adalah menganggap ya
kesalahan orang tidak ada dengan cara berbaikan dengannya. Ya, artinya ketika kalian melakukan kesalahan, kemudian kalian meminta maaf, maka teman kalian yang tadi kamu perlakukan tidak baik, dia memberikan maaf kepada kalian atau memaafkan kesalahan kalian, sehingga terjalinlah hubungan baik ya kembali seperti sebelumnya ya, sehingga menjadi pertemanan dan persahabatan yang terjalin erat ya. Seperti itulah. Itu arti sikap memaafkan. Baik rekanku sekalian, selanjutnya adalah di sini ada beberapa pertanyaannya seperti biasa yang pernah juga Bapak sampaikan di submateri sebelumnya tentang kejujuran, ya, perilaku percaya diri. Maka di sikap perilaku suka memaafkan, Bapak juga akan memberikan pertanyaan. Ya, silakan kalian jawab sendiri ya. Seperti apa nanti jawabannya ya. Yang pertama adalah, pernahkah kamu memaafkan orang lain? Ya, coba mungkin kalian pernah ya, ada orang yang berbuat tidak baik ya, melakukan kesalahan pada kamu. Pernahkah kamu kemudian memaafkan orang tersebut? Ya, silakan jawab sendiri ya. Kemudian yang kedua, mengapa kamu mau memaafkannya? Nah, ini ketika kamu memaafkannya, nah, mengapa kamu mau memaafkannya? Ya, itu pertanyaan nomor 2. Nomor 3, apa yang kamu rasakan ketika memaafkan orang lain? Ya, ketika orang berbuat salah, dia minta maaf dan kamu memaafkannya. Ya, apa yang kamu rasakan ketika itu? Yang selanjutnya nomor 4, seperti biasa juga ya, di materi jujur atau kejujuran, percaya diri, Bapak sering memberikan pertanyaan ya serupa dengan pertanyaan yang hari ini, yaitu siapa yang mengajari kamu untuk bersikap suka maafkan? Ya, siapa yang mengajari kamu ya untuk ya berperilaku memaafkan kepada orang lain yang berbuat kesalahan? Apakah ayah bunda di rumah, kakak ya, ataupun teman kalian ya, atau siapapun dia ya. Silakan jawab pertanyaan ini ya secara pribadi ya oleh kalian. Baik anak-anakku sekalian. Ya, baik anak-anakku sekalian. Ya, selanjutnya di sini Bapak ingin memberikan beberapa contoh perilaku suka memaafkan ya. Yang pertama, ketika ada seseorang yang lupa akan janjinya dengan kita, maka bagaimana sikap kita? Kita harus memakluminya dan selalu berpikir positif ya. Kemudian yang kedua adalah ketika ada teman yang mengerjai kita atau yang dengan sengaja ya melakukan kesalahan, maka kita jangan membalasnya dengan perbuatan yang sama. Ya, itu adalah ciri anak soleh-soleha dan cerdas. Yang selanjutnya anak-anak sekalian, contoh perilaku suka memaafkan yang ketiga, yaitu ketika ada seseorang yang berperilaku tidak sopan dengan kita, maka kita ingatkan dengan selembut-lembutnya dan menuntunnya bagaimana berperilaku sopan. Contoh yang terakhir, yang keempat, adalah ketika ada teman yang menjatuhkan makanan di pakaian kita, maka kita harus memakluminya dan tidak marah kepadanya. Itulah 4 contoh perilaku suka memaafkan ya. Dan kalian sebagai anak soleh-solehah, cerdas dan hebat, silakan praktekkan perilaku suka memaafkan ini ya di rumah ya dengan teman-teman kalian. Yang selanjutnya adalah manfaat sikap memaafkan ya. Kalau kalian misalnya teman kalian ya ada yang berbuat salah yang tanpa disengaja ya, kemudian kalian memaafkan, nah apa manfaatnya kita memaafkan orang lain atau teman kita yang ketika itu berbuat salah kepada kita? Yang pertama adalah ketika kalian memaafkan orang lain, maka insya Allah kalian akan menjadi anak yang selalu riang dan gembira, karena dia tidak akan pernah mau marah, dia tidak akan pernah mau bermusuhan dengan siapapun ya. Yang dia inginkan adalah ya kegembiraan ya, kebahagiaan
bersama dengan teman. Kemudian yang kedua adalah ya insya Allah hidupnya dia akan tenang karena tidak memiliki musuh ya. Siapapun dia ya yang melakukan kesalahan kepada kalian ya, karena kalian memaafkannya, maka itu kalian menunjukkan diri kalian ingin ya menjadi anak yang tenang ya, yang nyaman, yang selalu riang dan gembira. Kemudian selanjutnya adalah insya Allah mereka yang selalu memaafkan itu Allah akan lancarkan rezekinya ya. Nanti kalian sekolahnya ya, belajarnya ya semangat ya, dimudahkan oleh Allah baik ketika menjawab soal ataupun menghafal ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya adalah siapa saja yang memaafkan orang lain ya, dia akan mendapat tambahan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ya siapapun hambanya, seorang muslim yang beriman kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Salah satunya adalah sikap memaafkan. Anak sekalian, alhamdulillah ya, setelah sekian materi tadi kita pelajari bersama-sama, maka pada akhirnya ya selesai sudah pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua, dan silakan praktekkan ya di rumah ya dengan teman-teman kalian, dengan kakak atau ayah bunda ya, sehingga kalian menjadi anak yang soleh, solehah, cerdas, dan tentunya hebat.